Terima kasih ya. Pak Pari masih nambahkan. Silakan satu pertanyaan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya singkat saja. Ahli ini kan praktisi penyelenggara pemilu ya. Iya, ada 2 periode apa 1 periode itu. Ini pertanyaan saya mungkin begini, karena terbiasa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi kan tentunya sangat banyak. Banyak lembaga-lembaga negara, penyelenggara pemerintahan ini yang menindaklanjuti putusan MK, langsung memperlakukan atau juga ada yang membutuhkan tindak lanjut dengan pengubahan bagian tertentu daripada regulasi yang sifatnya teknis. Saya ambil contoh saja sebelum Anda menjawab. Kemarin yang paling terkini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan atau akhir masa jabatan kepala daerah. Ada sekitar 5 kepala daerah. Itu automatically langsung berlaku. Termasuk salah satunya adalah Gubernur Maluku. Itu tidak membutuhkan penjabaran atau perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi langsung berlaku norma yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat itu langsung berlaku. Nah, sebagai penyelenggara praktisi penyelenggara pemilu selama ini, saya ingin bertanya, antara kedudukan status norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan norma regulasi yang diatur dalam PKPU itu, kira-kira mana yang menjadi kaidah yang harus segera dilaksanakan dan kira-kira mana yang sifatnya fakultatif yang boleh ditindaklanjuti dengan pengubahan atau tidak gitu kan? Karena ini kan diberlakukan karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa ada persoalan yang sangat serius karena tidak ada perubahan PKPU itu bisa mengakibatkan kebatalan seseorang atau pencalonan seseorang itu bisa dinyatakan batal. Itu gimana ya? Apa argumentasi itu didasarkan pada hukum apa itu? Atau mungkin bisa jelaskan buat kita di sini kira-kira norma hukum apa yang mengatur seperti itu sehingga pendapat itu dibangun dengan cara seperti itu. Demikian. Terima kasih. Dari Pak Oso cukup? Dari Hakim? Silakan Pak Putu dijawab. Baik, singkat saja. Mohon saya izin menjawabnya tidak berurutan sesuai dengan skala urgensinya. Tapi menunjuk ke yang bertanya ya, Oh, ya. supaya oke. Iya. Saya menjawab yang terakhir dahulu soal mana yang harus didahulukan. Coba caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, clear. Tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket 231 mengatakan bahwa pendaftaran verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat putusan 90, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Ini urutan-urutan prosedurnya. Nah, hampir semua langkah-langkah KPU dengan urutan-urutan semacam itu. Karena apa? Karena regulasi KPU ada namanya peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Bahkan di masa saya, karena kebetulan di situ waktu itu belum ada konsultasi, tanggal 6 Juli putusan MK soal KTP boleh masuk. Malamnya langsung keluar peraturan KPU. Bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi. Tapi memang saya memahami bahwa pada saat itu belum ada fase-fase konsultasi dan seterusnya. Untuk menjelaskan sejauh ini, kecuali kemudian ketika bicara soal putusan putusan kuota perempuan, saya belum melihat KPU menindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU untuk kasus itu. Tetapi langsung dengan berkirim surat, mohon nanti dikoreksi kalau ada pernyataan saya yang salah soal itu. Majelis situasinya tidak demikian. Kemudian sudah pernah kami bawa ke RT. Tolong kasih kesempatan. Pak Hasim, Anda bisa keberatan tapi nanti disampaikan melalui instrumen alat bukti saudara. Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK menyangkut perpanjangan kepala daerah, saya tidak masuk dalam ranah ketika bicara soal apakah kemudian tidak lanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak. Tetapi saya berbicara dalam kompetensi saya sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu, maka seluruh regulasi putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi KPU itu sendiri ditindaklanjuti dengan peraturan KPU, jika diperlukan baru turun kemudian dengan keputusan KPU.